Salam TAITB. Jumpa lagi di One World Outlook, market update minggu keempat Desember 2021, sekaligus episode terakhir di tahun 2021 ini. Saya Ahmad Enver akan selalu siap memberikan informasi dan analisa pasar terkini, global dan domestik untuk membantu Anda memilih strategi investasi terbaik. Tahun 2021 terbukti menjadi tahun yang penuh gejolak. Sentimen pasar berlangsung cenderung suportif di paruh pertama tahun ini, ditopang oleh dimulainya vaksinasi serentak di berbagai belahan dunia, yang dengan demikian juga diikuti oleh menguatnya optimisme pasar akan momentum pemulihan ekonomi. Namun, optimisme tidak bertahan lama. Volatilitas di pasar kembali memuncak mulai semester kedua pada Juli lalu dengan ketidakpastian seputar varian Delta yang telah mendominasi kekhawatiran pasar. Tidak lama kemudian, sentimen pun semakin terbebani oleh bertahannya inflasi di level yang cukup tinggi di berbagai negara utama. Di Amerika Serikat misalnya, dengan inflasi baik di level produsen maupun konsumen yang masing-masing telah menyentuh rekor tertingginya dalam beberapa dekade terakhir, terbukti telah berhasil memaksa The Fed, the world's most influential central bank, untuk mengubah sikap dovishnya menjadi secara signifikan lebih hawkish pada rapat FOMC terbarunya. Tentunya, investor pun akan berhati-hati menyikapi percepatan normalisasi kebijakan oleh berbagai bank sentral dunia ke depannya, mencoba mengkaji apakah episode taper tantrum layaknya pada tahun 2013 lalu akan kembali terulang. Berbagai fluktuasi tersebut bahkan datang sebelum varian Omicron bermunculan di berbagai negara dengan laju yang begitu cepat, termasuk di Indonesia baru-baru ini. Kembali, pelaku pasar pun didorong untuk mengkaji ulang implikasi dari krisis kesehatan saat ini terhadap pergerakan pasar serta perekonomian secara luas ke depannya. Dengan hanya sekitar 47% populasi global telah tervaksin penuh sejauh ini, masih berlangsungnya ketimpangan vaksinasi khususnya antara negara maju dan negara berkembang, antara perkotaan dan pedesaan, mengindikasikan bahwa faktor ketidakpastian yang melekat pada pandemi akan terus menjadi isu utama di tahun 2022 mendatang. Selain itu, masih terdapat beberapa tema familiar lainnya yang juga patut untuk diperhatikan memasuki tahun baru. Hal ini termasuk potensi mutasi dari virus COVID-19, kompleksitas dari hubungan bilateral antara Amerika Serikat dan China, hingga potensi menyebar luasnya tekanan harga alias inflasi. Berfokus pada inflasi, kombinasi faktor antara pulihnya permintaan sejak bottom pada kuartal kedua tahun lalu, yang juga disertai dengan masih berlangsungnya gangguan pada rantai pasokan global, masing-masing telah berhasil menimbulkan gejolak inflasi. Sehingga, yang patut untuk diperhatikan adalah jika inflasi bertahan di level yang tinggi hingga pertengahan tahun depan, maka hal tersebut bukanlah lagi masalah aritmatik ataupun low base effect, tetapi mengindikasikan bahwa faktor struktural lah yang mendorong inflasi bertahan di level yang tinggi. Sebagai indikasi awal, retorika pasar pun beralih dari inflasi yang bersifat transitori alias sementara menjadi sesuatu yang lebih persisten. Menyikapi hal tersebut, beberapa bank sentral utama pun memilih untuk mempercepat pengetatan kebijakan moneternya. Di minggu lalu, Bank of England di Inggris menjadi salah satu bank sentral utama yang telah meningkatkan suku bunga acuannya di era pandemi. Setelah menyentuh rekor terendahnya di level 0,1% sejak Maret 2020 lalu, suku bunga acuan pun naik 15 basis poin menuju level 0,25%. Menyusul inflasi yang telah meningkat ke level 5,1% di bulan November, tertinggi dalam hampir satu dekade terakhir. Grup kami pun mengantisipasi normalisasi kebijakan oleh Bank of England akan berlanjut di tahun depan, dengan suku bunga acuan yang berpotensi untuk terus meningkat menuju kisaran 0,75% di tahun depan. Tidak jauh berbeda, tren serupa turut kami antisipasi terhadap arah kebijakan The Fed. Pada rapat FOMC di minggu lalu, The Fed pun memutuskan untuk mempercepat proses pengurangan pembelian asetnya alias tapering dimulai pada Januari mendatang.
dengan pengurangan pembelian aset sebesar 30 miliar US dollar, 2 kali lebih besar dari rencana sebelumnya yaitu sebesar 15 miliar US dollar. Proses tapering pun kini dijadwalkan akan terpenuhi pada Maret 2022 mendatang, lebih cepat dari rencana sebelumnya yaitu di pertengahan 2022. Hal ini pun menjadi penting untuk diperhatikan, mengingat terdapat peluang bagi The Fed untuk meningkatkan suku bunga acuannya paling cepat pada kuartal kedua tahun depan. Menilik rilis dot plot, suku bunga acuan Fed Funds Rate pun kini berpotensi untuk meningkat hingga 3 kali di tahun depan, yang jika terrealisasi akan membawa suku bunga untuk berada di level 0,75% hingga 1%. Sehingga, yang menjadi penting untuk diperhatikan adalah bagaimana berbagai faktor eksternal tersebut akan mempengaruhi arah kebijakan fiskal maupun moneter di dalam negeri di tahun depan. Terhadap kebijakan moneter, dalam pengumuman hasil rapat Dewan Gubernur di minggu lalu, terdapat indikasi bahwa dalam menghadapi prospek pengetatan kebijakan oleh Bank Sentral di negara maju, Bank Indonesia pun mengalihkan sikapnya untuk lebih pro-stability di tahun depan. Di tengah tingkat inflasi domestik yang masih bertahan di level yang rendah dan terkendali, suku bunga acuan pun bertahan di level 3,5%. Selain sejalan dengan upaya untuk menopang momentum pemulihan, tetapi juga untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Kami pun menilai bahwa Bank Sentral akan mencoba untuk sebisa mungkin mempertahankan tingkat kebijakan suku bunga acuannya di level kisarannya saat ini di tahun depan, khususnya jika stabilitas nilai tukar mampu terrealisasi. Menghadapi prospek fluktuasi akibat tekanan eksternal seperti tapering off oleh The Fed, ketahanan posisi eksternal Indonesia kami nilai kini lebih siap, lebih suportif terhadap prospek stabilitas pasar keuangan ke depannya, ditopang oleh beberapa faktor utama seperti yang telah kami sampaikan sebelumnya pada episode 28. Faktor-faktor tersebut meliputi ekspektasi stabilitas nilai tukar hingga masih bertahannya narasi daya tarik pasar keuangan dari dalam negeri. Menutup tahun ini, momentum pemulihan fundamental ekonomi terbukti telah membaik di kuartal keempat, menyusul tekanan di kuartal ketiga sebelumnya akibat varian Delta. Secara keseluruhan, grup kami pun optimis bahwa perekonomian Indonesia akan mampu tumbuh sebesar 3,7% di tahun ini sebelum kembali tumbuh ke level 5% di tahun depan, yang tentunya merupakan kenaikan signifikan dari kontraksi 2% di tahun lalu. Sekian informasi dan analisis kali ini. Selengkapnya mengenai Outlook 2022, Anda dapat mengakses Global Outlook dari grup kami melalui link yang tersedia pada kolom deskripsi. Dan jangan lupa untuk follow kami dengan mengklik tombol subscribe. Saya Ahmad Enver, nantikan One Wealth Outlook berikutnya di tahun depan. Salam TAYTB.